Perkenalkan, nama saya Anugrahini Pancawati. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Palaka Timur. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama teman saya. Dengan saya Naya, guru kelas 1 SD Negeri 1 WK. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Naya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik, Bu Naya, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik adalah merupakan proses yang memberdayakan untuk pengembangan diri. Jadi dalam supervisi akademik ini tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada saat supervisi akademik ini terjadi 3 tahapan. Yang pertama, praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan kemudian pasca observasi. Nah, tujuan dari pelaksanaan praobservasi yang kita lakukan pada saat ini, di mana guru mempersiapkan diri sebelum memulai pembelajaran. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang seputar persiapan ibu dalam pembelajaran. Jadi nanti kita akan sepakati hari apa akan pelaksanaan observasi. Jadi nanti ibu akan mengajar di kelas, kemudian saya akan mensupervisi ibu, dan saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan ibu lakukan. Baik Ibu Naya, kira-kira kapan Ibu Naya bisa saya supervisi di kelas ini? Ya, kalau waktu saya itu hari Selasa Bu. Di Selasa. Ya. Oke. Dalam supervisi itu atau dalam pembelajaran ibu itu akan mengajar pelajaran apa? Ya, saya akan mengajar matematika, dan matematika itu bilangan 1 sampai 20. Jadi ibu akan mengajar pelajaran matematika, kemudian materinya bilangan 1 sampai 20. Kemudian tujuan pembelajaran ibu apa? Ya, tujuan pembelajaran saya, peserta didik bisa mengenal angka 1 sampai 20. Kedua, setelah menyusun angka yang diacak, peserta didik bisa mengurutkan angka 1 sampai 20. Dan yang ketiga, peserta didik bisa penjumlahan melalui benda konkret. Dan keempat, setelah mewarnai gambar, angka peserta didik dapat mengenal angka 1 sampai 20. Baik, jadi itu tujuan pembelajaran ibu ya. Di antaranya ibu tujuan pembelajarannya peserta didik bisa mengenal angka 1 sampai 20, kemudian menuliskannya, kemudian ada tadi berupa gambar, ibu akan buat gambar. Oke. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ibu sebutkan tadi, apa yang sudah ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Ya, yang sudah saya persiapkan yaitu saya sudah membuat modul ajar, dan yang kedua membuat media. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD-nya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Jadi nantinya murid akan saya kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya. Kemudian LKPD-nya akan saya buat tidak sama. Ada yang mewarnai, ada yang mengurutkan angka, dan ada yang menulis pada gambar. Saya juga mempersiapkan diri saya secara sosial emosional untuk menghadapi murid-murid saya. Saya kira ini persiapan Ibu Naya sudah mantap ini. Jadi kalau saya melihat dari persiapan Ibu tadi, Ibu sudah membuat modul, kemudian Ibu juga sudah membuat LKPD sesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Ada yang mewarnai, ada yang menggambar dan lain sebagainya. Berarti Ibu ini akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan tadi, apa strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama merencanakan dahulu materi yang akan diajarkan, dan yang kedua mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, dan yang ketiga membuat LKPD yang berbeda disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, dan yang keempat membagi siswa berkelompok untuk melatih anak sesuai tingkat kemampuannya.
Sangat mantap ini strategi pembelajarannya. Nah, dari segala persiapan Ibu, tentunya Ibu membutuhkan dukungan dari orang lain. Siapa yang Ibu perlu dukungannya ini untuk pembelajaran Ya, Ibu? dukungan yang saya harapkan yang paling utama yaitu kepada kepala sekolah, dan yang kedua teman sejawat, Ya. dan tentunya yang paling pastinya itu kepada Ibu Beni sendiri. Oke, baik. Nah, saya pikir ini Bu Naya sudah sangat siap ini, sudah mempersiapkan segala rencana untuk pembelajaran Ibu, termasuk strategi untuk segala macam yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran Ibu nanti. Jadi, saya pikir Ibu sudah sangat siap untuk melakukan pembelajaran, dan saya nanti akan melaksanakan observasi hari Selasa Bu ya, di kelas Ibu. Kemudian silakan Ibu bersiap-siap dengan segala persiapan tadi yang sudah mantap, dan semoga observasinya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dan nanti saya tetap akan menunggu bagaimana hasil yang terbaik yang Ibu sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita membaca doa bersama. Ada yang bisa pimpin doanya? Ya, mana kita kelasnya? Doanya.
belajar Dewan sekarang namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anugrahini Pancawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka Timur dari SD Negeri 1 WH. Dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Naya selaku guru kelas 1, kemudian dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Hilda Awalia. Saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah melakukan bersama dengan Ibu Naya selaku guru kelas 1. Kemarin kami telah melakukan observasi di kelasnya. Dan Ibu Naya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bu Naya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana percakapan ini bertujuan untuk merefleksi hasil dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan yang telah saya observasi kemarin. Nah, baik Bu Naya, dalam saat ini juga kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, tadi kemarin itu saya melaksanakan alhamdulillah baik, hanya agak sedikit tegang Bu. Karena proses pembelajarannya ya seperti itu ya, bagaimana anak kelas 1 itu kita menghadapi Betul. seperti itu agak tegang karena ada juga yang melihat video membimbing ya, jadi begitulah ketegangan saya dalam mengajar pada kemarin. Ya. Berarti pada saat pembelajaran Ibu kemarin, Ibu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Kemudian Ibu juga merasa agak sedikit tegang Ya. karena mungkin tidak terbiasa, karena biasa mengajar dalam ruangan sendiri. Kali ini ada yang perhatikan, ada yang observasi, ada yang melakukan pengamatan kepada Ibu. Dan kemudian Ibu juga merasa tegang karena anak-anak tidak biasa diambil videonya, jadi kayak fokusnya teralihkan gitu ya. Baik Ibu Naya, dalam pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan, apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan rencana? Ya, alhamdulillah sesuai dengan rencana. Hanya ada sedikit hambatan yang saya dapatkan dalam kelas karena masih ada siswa yang agak sedikit kerepotan dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Karena teman-temannya masih biasa ada yang selalu ingin beralih ke kelompok lain. Ya. Dan setelah dia selesai mengerjakan tugasnya, dia ingin mengerjakan tugasnya temannya. Ya, mungkin seperti itu. Terlalu aktif. Ya, mungkin seperti itu hambatan-hambatannya yang saya temukan di dalam kelas dan membuat kelompok berdiferensiasi itu. Oh, jadi kemarin pembelajaran Ibu kemarin kan Ibu sudah membagi kelompok. Iya. Dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Memang kalau anak kelas 1 itu kayak bagaimana ya, harus butuh penanganan khusus untuk menangani murid kelas 1 karena ya seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada yang pada saat dia sudah dibagi kelompok, kemudian dia sudah menjawab pertanyaannya, kemudian dia tertantang untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya. Tapi saya melihat dari hasil kemarin itu Ibu sudah sangat luar biasa bisa menguasai kelas ini dengan baik. Baik Ibu, seorang guru itu kan mempunyai 4 kompetensi. Di antaranya kompetensi kepribadian, ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi profesional. Nah, menurut Ibu, dari 4 kompetensi ini, kompetensi mana yang Ibu akan fokuskan di pembelajaran Ibu nanti? Ya, seperti yang Ibu katakan, ada 4 kompetensi yang harus kita miliki, tapi yang saya masih rasa kurang yaitu kompetensi pedagogi. Ya. Karena kenapa saya bilang kompetensi pedagogi itu yang agak masih kurang saya laksanakan, karena saya merasa masih perlu ada pendekatan lagi dan strategi saya masih belum maksimal. Seperti membuat modul ajar dan media ajar yang harus
saya ciptakan di dalam pembelajaran bagi siswa untuk sehingga bisa antusias dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Oh, jadi Seperti itu. ya. Jadi Ibu sudah dari keempat kompetensi yang tadi sudah disebutkan, Ibu ingin mengembangkan kompetensi pedagogik seperti membuat media ajar mungkin yang lebih menarik. Terus Ibu juga ingin membuat modul ajar juga sehingga dalam pembelajaran Ibu lebih menarik lagi gitu. Oke. Nah, kemudian dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, apa harapan ke depan atau seperti apa refleksi yang Ibu dapatkan dari pembelajaran tersebut? Ya, harapan saya ke depannya agar pembelajaran saya bisa lebih menyenangkan, bisa lebih menarik bagi siswa, dan setidaknya saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam 1 minggu itu sekurang-kurangnya 1 atau 2 kali. Ya, jadi saya juga melihat keaktifan siswa sangat antusias dalam mengerjakan, dalam berkelompok, dan sangat minat siswa sangat bagus juga dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya laksanakan di dalam kelas. Mungkin seperti itu yang saya harapkan untuk kedepannya nanti. Ya, jadi kalau saya lihat ini Ibu Naya ingin pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu lakukan sekitar 1 sampai 2 kali dalam seminggu karena Ibu melihat bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi membuat siswa aktif dalam kelompok. Oke. Saya kira dari percakapan ini saya lihat Ibu Naya sudah sangat puas dengan pembelajaran Ibu dan berharap pembelajaran Ibu ke depan akan lebih baik lagi, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, demikian percakapan pasca observasi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya Ibu Naya. Dan saat ini saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Hilda selaku pengajar praktik saya untuk menyampaikan umpan balik dari hasil pasca observasi pada saat ini. Silakan. Terima kasih banyak Bu Heni. Saya jawab salamnya tadi. Waalaikumsalam. Jadi proses pasca observasi yang dilakukan Ibu Heni dengan guru yang disupervisi itu saya sudah sangat baik. Proses refleksinya juga sudah sangat baik. Di sini saya melihat proses coachingnya sudah maksimal dilakukan oleh Ibu Heni. Kemudian proses refleksi dari guru yang disupervisi tadi saya melihat bahwa ibu guru permasalahan di dalam kelas adalah mengelola mengenai siswa, apalagi di sini siswa kelas 1 yang ketika mereka dibentuk dalam kelompok itu siswanya suka beralih ke kelompok lain. Kemudian ketika beralih ke kelompok lain mereka berniat untuk bahkan mengajarkan kepada temannya untuk menjawab seperti itu ya. Ini adalah salah satu permasalahan oleh ibu guru yang diobservasi. Dari proses coaching tadi saya melihat sudah ada pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Bu Heni. Ibu Heni juga sudah mampu mendengar dan melihat dengan rasa kepada ibu yang disupervisi. Ibu yang disupervisi juga sudah mampu memberikan umpan balik proses refleksinya, di mana beliau merasa bahwa merasa kurang di kompetensi pedagogi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh ibu berdasarkan pertanyaan dari Ibu Heni adalah akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang diampu. Nah, saya melihat proses coaching sudah berjalan sangat baik, tinggal kita mengimplementasikannya kembali di lapangan, dan sejauh ini saya melihat proses ini sudah berjalan sesuai seperti apa yang diharapkan. Mungkin itu umpan balik dari saya, Bu Heni. Saya ucapkan terima kasih atas proses yang sudah dilakukan, begitu juga proses supervisi yang ada yang sudah diterapkan di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas segala umpan balik yang telah disampaikan, dan terima kasih atas waktu Ibu telah bersama-sama dengan kami melakukan pasca observasi. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi